Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pernapasan pada ikan. Apa sih sistem pernapasan ikan itu? Sistem pernapasan pada ikan sering disebut juga dengan insang. Insang ikan memiliki fungsi sebagai pengikat oksigen atau O2, kemudian mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 yang disebut dengan proses respirasi. Terdapat beberapa bagian penyusun insang pada ikan yang sering kita dengar atau yang sering kita temukan, yaitu yang pertama itu lengkung insang. Lengkung insang ini tersusun dari tulang rawan. Selanjutnya yaitu rigi-rigi insang. Rigi-rigi insang ini terdapat atau terletak di lengkung insang, di mana rigi tersusun oleh beberapa tulang rawan. Selanjutnya yaitu lembaran insang. Lembaran insang ini terletak di bagian belakang lengkung insang. Lembaran ini pada umumnya berwarna merah. Selanjutnya, apa sih fungsi dari insang ikan? Pada umumnya insang ikan berperan dalam proses respirasi. Namun adapun fungsi lainnya seperti berperan dalam mengatur keseimbangan asam dan basa. Yang kedua yaitu mengatur regulasi ion. Yang ketiga akresi nitrogen. Yang keempat menyaring makanan. Ketika air tercemari oleh polutan lingkungan seperti amonia, logam berat, dan logam zat yang lainnya akan mengganggu proses pernapasan dari ikan. Bahkan ada juga yang dapat menyebabkan ikan teracuni. Bagaimana cara kerja insang pada ikan? Yuk kita lihat. Yang pertama, proses pernapasan pada ikan diawali dengan membukanya mulut ikan yang kemudian ditutup oleh operkulum. Selanjutnya, molekul-molekul oksigen akan ditangkap oleh hemoglobin pada jaringan pembuluh darah dalam insang, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh ikan atau organisme. Selanjutnya yaitu karbon dioksida dan buangan dari hasil respirasi lainnya juga akan dilepas melalui insang. Selanjutnya ikan akan menutup mulutnya dan membuka mulut insang, kemudian air mengalir melalui insang. Apa saja sih alat bantu pernapasan? Yuk kita lihat. Alat bantu pernapasan terbagi menjadi 3, yaitu labirin. Labirin merupakan salah satu jenis alat bantu pernapasan pada ikan yang mana tidak dimiliki oleh ikan pada umumnya. Labirin dapat diartikan sebagai perluasan insang pada bagian atas yang memiliki bentuk lipatan serta bentuk rongga yang tidak beraturan. Kemudian selanjutnya yaitu arboresken. Arboresken merupakan struktur tambahan yang terdapat pada ikan lele, gurame, dan ikan nila, di mana memiliki warna merah dengan bentuk seperti bunga karang. Selanjutnya diverticulata. Diverticulata merupakan struktur tambahan ini dimiliki oleh ikan yang hidup di daerah tropis, yaitu ikan gabus, yang umumnya terletak pada daerah Pariex. Beberapa ikan mempunyai alat bantu pernapasan yang disebut dengan gelembung renang, kecuali hiu dan ikan yang hidup di air deras. Fase respirasi terbagi menjadi 2, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi, pada tahap ini air masuk ke rongga mulut ikan, kemudian oksigen disaring menggunakan insang, dan ketika itu juga oksigen masuk ke aliran darah dan diikat oleh hemoglobin darah atau Hb untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian yang selanjutnya yaitu fase ekspirasi. Fase ekspirasi atau sering juga disebut dengan fase pengeluaran, di mana fase ini rongga mulut menjadi tertutup dan udara terdorong menuju insang dengan cara difusi. Dan di saat itu juga organ operkulum terbuka dan air mengalir melalui celah insang. Kemudian lembaran-lembaran insang dan secara bersamaan hemoglobin darah melepaskan karbon dioksida.
Adapun kesimpulan yang dapat diberikan yaitu bahwa ikan dapat bernapas di dalam air karena menggunakan ingsan, di mana ingsan berfungsi sebagai pengikat oksigen dan mengeluarkan CO2.